Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masdar dengan NIM D0221-323. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang proyek yang saya buat di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang dimana judul proyek aplikasi saya yaitu sistem yang dimana judul proyek saya yaitu sistem informasi perpustakaan online SMK Negeri Labuang berbasis web. Baik, langsung saja pada model pengembangan. Model pengembangan yang saya pilih pada proyek aplikasi perpustakaan SMK Negeri Labuan online berbasis web ini yaitu dengan model metode pengembangan spiral, di mana metode ini dapat memadukan pendekatan iteratif yang kuat, cocok untuk proyek perpustakaan yang memiliki risiko tinggi atau kompleksitas yang berubah-ubah. Baik, pada yang saya dapatkan identifikasi masalah pada perpustakaan di SMK Negeri Labuang yaitu informasi perpustakaan yang minim. Dan kedua, kinerja perpustakaan yang berkurang. Ketiga, belum memiliki aplikasi yang mengefisienkan kinerjanya. Dan keempat, perencanaan aplikasi perpustakaan. Kelima, cara kerja aplikasi yang akan dibuat pada proyek kali ini. Nah, di bagian analisis sistem ini akan menjawab tentang identifikasi masalah tadi, yang dimana untuk maksimalkan informasi perpustakaan kami akan mengusulkan untuk pembuatan aplikasi perpustakaan berbasis web yang akan menyampaikan informasi seputar perpustakaan SMK Negeri Labuang. Dan kedua, untuk meningkatkan kinerja perpustakaan kami akan memasukkan beberapa pekerjaan perpustakaan di aplikasi ini. Dan yang ketiga itu untuk perancangan aplikasi SMK Negeri Labuan masih belum memiliki aplikasi yang mengefisienkan kinerjanya. Maka dari itu kami mengusulkan ide ini agar perpustakaan di SMK Negeri Labuan memiliki aplikasi sendiri agar pengurus perpustakaan bisa melakukan pekerjaan perpustakaan secara online atau lebih efisien. Dan untuk perencanaan aplikasi kami akan menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti pemrograman web, CS, PHP, dan masih ada beberapa bahasa pemrograman yang lain. Dan cara untuk menggunakan aplikasi ini cukup dengan menekan link perpustakaan yang pertama, di mana pada menu login Anda harus membuat akun terlebih dahulu atau register akun. Dan apabila kalian sudah memiliki akun, Anda bisa login di aplikasi ini. Baik, yang pada tahap selanjutnya yaitu analisis kebutuhan, di mana pada analisis kebutuhan ini kami membutuhkan kebutuhan data, yang dimana data yang kami butuhkan itu data siswa. Data siswa ini berupa data nama, kelas, alamat, tanggal lahir, dan sejenisnya, dan data staff. Data staff ini nama pengurus perpustakaan, jabatan, jenis kelamin. Dan ketiga, data pustaka, di mana data pustaka ini berupa informasi yang akan kami masukkan tentang perpustakaan di aplikasi ini. Dan saya lupa satu, yaitu data buku, di mana data buku ini akan kami masukkan di aplikasi ini agar siswa dapat mengetahui
apa saja judul dan jenis buku dan tahun terbit dari buku. Dan data peminjaman ini berupa data siswa seperti ID peminjaman, nama peminjam, dan buku yang sudah dipinjam, tanggal peminjaman, serta tanggal pengembalian. Dan data pengembalian ini berupa data atau riwayat peminjaman yang telah dikembalikan, seperti ID pengembalian itu seperti judul buku yang telah dipinjam oleh siswa tersebut. Dan untuk data laporan ini berupa laporan yang dimana data laporan ini bisa berupa laporan untuk denda kepada siswa, laporan informasi, dan jumlah di data laporan ini apabila berupa laporan denda maka akan tertera di sana jumlah denda, tanggal pembayaran denda, serta keterangan kenapa siswa tersebut mendapatkan terkena denda atau sanksi. Nah, di teknik pengumpulan data saya yaitu pemantauan observasi, pengamatan dan analisis dokumen. Di mana pemantauan ini saya memantau di SMK Negeri Labuan karena saya alumni di sana, di mana saya memantau dan pengamatan yang dimana saya mengamati tentang data-data perpustakaan dari beberapa informasi yang telah saya dapatkan, dan analisis dokumen di mana saya telah menganalisis dokumen tentang perpustakaan SMK Negeri Labuan. Dan selanjutnya itu analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini merupakan fitur-fitur yang akan ada di aplikasi saya. Tentang di analisis kebutuhan itu ada dua macam, kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kebutuhan fungsional ini berupa kebutuhan itu fitur-fitur yang akan ada di aplikasi seperti register akun, login, mengajukan peminjaman, mengembalikan buku, dan fungsi untuk mengecek akun, mengelola akun, melihat data siswa, dan mengedit, menghapus, serta mencari di aplikasi, serta mencari buku maupun siswa, dan bisa melihat tentang panduan pengguna itu seperti cara penggunaan aplikasi ini, dan masih ada tentang data buku, judul buku, pustaka, dan masih banyak lainnya. Dan di kebutuhan non fungsional ini, di mana kebutuhan non fungsionalnya kami masih belum bisa untuk menambahkan buku ke daftar favorit apabila siswa tersebut menyukai buku tersebut, dan pemeliharaan aplikasi secara rutin seperti update atau gitu. Dan selanjutnya yaitu rancangan basis data, di mana rancangan basis data ini basis data yang saya telah buat di database, yang dimana ada tabel siswa, pustaka, petugas, buku, peminjaman, dan laporan, yang dimana siswa ini memiliki ID siswa sebagai primary key yang menghubungkan ke tabel peminjaman sebagai ID siswa apabila siswa tersebut telah meminjam. Dan begitupun dengan
baik di rancangan basis data, di mana yang tadi ya, judul buku yang data pustaka ini sebagai di pustaka ini, judul buku ini sebagai primary key, petugas di tabel petugas, ID petugas itu sebagai primary key, dan di tabel buku itu ID buku sebagai primary key, di tabel laporan ID laporan itu sebagai primary key. Dan ini merupakan ERD dari aplikasi yang saya ingin rancang, yang dimana ada siswa melakukan peminjaman, yang dimana yang melayani itu petugas dan peminjaman ini mempunyai pustaka atau buku, yang dimana siswa melakukan peminjaman ini bisa disebut one to many, dan peminjaman yang mempunyai buku atau pustaka itu many to many, dan yang melayani peminjaman petugas melayani peminjamannya itu one to many. Dan petugas ini dapat melakukan laporan kepada siswa, yang dimana petugas melakukan laporan yaitu one to many, dan laporan menerima ke siswa, yang dimana itu one to many siswa. Seperti ya, selanjutnya tuh diagram DFD konteks. Diagram konteks yang dimana ini merupakan konsep diagram yang dimana member perpustakaan akan menyampaikan masukan dan staf perpustakaan akan menerima masukan, dan staf perpustakaan menyampaikan informasi ke sistem perpustakaan, dan member perpustakaan menerima informasi. Dan selanjutnya DFD level 0. Di mana di DFD level 0 ini kita bisa melihat proses yang akan terjadi ke sistem informasi perpustakaan, yang mana member melakukan registrasi akun, login, peminjaman, pengembalian, pencarian, dan pengurus perpustakaan validasi akun, login, logout, pesan login, logout pustaka, member, peminjaman, dan melakukan pencarian siswa dan melakukan laporan kepada siswa. Dan DFD level 1 ini lebih lengkap lagi dari DFD level 0 tadi, yang dimana di sini menampilkan proses yang lebih lengkap, yang dimana siswa melakukan registrasi akun dan pesan registrasi diterima oleh staf perpustakaan, siswa melakukan login, dan pesan login diterima oleh pengurus perpustakaan maupun pengurus perpustakaan melakukan login. Dan pustaka menyelusur pustaka, memasukkan pustaka, menerima pesan dari pustaka, mengajukan peminjaman dan pengembalian, dan pengurus perpustakaan memvalidasi peminjaman dan pengembalian, yang mana siswa juga dapat melakukan pencarian, yaitu pencarian buku, dan pengurus perpustakaan mencari member mendapatkan, atau staf perpustakaan mendapatkan informasi dari member. Dan staf perpustakaan melakukan laporan peminjaman atau dinasasi kepada member. Dan yang terakhir di sini yaitu logout, yang dimana siswa itu melakukan logout dan diterima pesan logoutnya dari sistem ke staf perpustakaan. Nah, modul dan pertama itu ada modul autentifikasi pengguna, di mana autentifikasi pengguna ini yaitu modul ini berfungsi sebagai menampilkan pengguna
pengguna, pilihkan pengguna, atau bertanggung jawab memverifikasi registrasi atau login. Dan manajemen buku ini, modul ini berguna untuk menambah, mengedit, atau mendelete buku yang ingin dihapus dari koleksi dari aplikasi perpustakaan ini. Dan modul peminjam pengembalian ini yaitu memvalidasi atau menyampaikan pengembalian tentang buku, atau modul yang melakukan peminjaman dan pengembalian, di mana modul pencarian buku, di mana modul ini berguna untuk mencari buku di aplikasi perpustakaan. Pengelola pengguna, di mana staf perpustakaan, modul ini dapat digunakan oleh staf perpustakaan untuk mengelola pengguna aplikasi. Dan riwayat transaksi, dan modul ini berguna untuk menampilkan riwayat transaksi peminjaman atau pengembalian yang dilakukan oleh siswa dan manajemen laporan. Manajemen laporan ini merupakan modul yang berguna untuk menyampaikan laporan kepada siswa. Dan panduan pengguna ini, di mana siswa ini dapat melihat panduan pengguna di aplikasi ini, yang dimana cara menggunakannya apabila ada yang ditanyakan, ada nomor staf yang tersedia di sana. Dan selanjutnya itu rancangan user interface atau UI, yang dimana halaman pertama itu ada login, halaman login yang dimana ada username atau password, dan ada forget password atau create akun apabila ingin membuat baru menggunakan aplikasi ini. Akan create akun terlebih dahulu. Apabila lupa password, bisa ke forget password itu. Dan halaman kedua itu halaman yang dimana menampilkan fitur-fitur yang anggota, koleksi, pencarian, peminjaman, pengembalian, laporan, serta navigasi dashboard anggota, laporan tentang kami, dan bantuan dan dukungan, serta logo dan informasi tentang perpustakaan. Dan data siswa ini merupakan data yang menampilkan data siswa yang telah terdaftar di aplikasi ini. Contohnya itu ID siswa itu SP01 dengan nama Masdar kelas 11 jenis kelamin laki-laki, tempat lahir buku 08/08/2002, alamat jalan buku, dan serta ada tools edit atau hapusnya. Dan halaman profil siswa ini menampilkan foto profil dan ID siswa serta data siswa yang seperti tadi. Hanya saja di sini menampilkan profil atau di sini bisa diedit. Dan koleksi buku, di mana siswa ini dapat melihat buku yang ada pada koleksi, di mana ada judul buku, penulis, tahun terbit, dan lokasi, nomor rak buku, serta tools hapus edit bagi staff. Dan fitur tambah buku untuk staff apabila ingin menambahkan buku ke koleksi. Dan di pustaka ini koleksi buku, di mana pustaka ini menampilkan judul, penulis, tahun terbit, dan stok, serta tools dari pustaka ini seperti yang tadi, mengedit atau menghapus. Dan di halaman pencarian ini kita bisa mencari buku. Apabila bagi siswa kita bisa mencari buku maupun yang ada di pustaka, dan bagi staf bisa mencari siswa atau apa gitu. Serta masih ada navigasi. Selanjutnya itu pengembalian, di mana ini tampilan tabel pengembalian, yang dimana siswa yang sedang meminjam buku dan serta judul buku yang sedang dipinjam serta kelas
dan tanggal peminjaman serta tanggal pengembalian dan tools untuk hapus apabila siswa telah mengembalikan buku tersebut. Sama saja dengan tadi, ini merupakan peminjaman. Apabila buku telah dikembalikan akan berstatus sudah, dan apabila belum dikembalikan akan berstatus belum. Dan ini laporan, dimana laporan ini merupakan data siswa yang telah melakukan kesalahan, di mana keterangannya itu kehilangan, merusak, menjual, serta jumlah denda ada 100.000, serta tanggal pembayaran, status sudah dibayar, dan tools hapus, serta tambah laporan apabila ada siswa lagi yang melakukan kesalahan seperti yang telah dilakukan kesalahan yang telah saya sebutkan tadi. Dan di mana di sini ada tentang kami, di mana yang kami menampilkan visi dan misi tentang perpustakaan di SMK Negeri Labuang. Dan ada pun bantuan dan dukungan, dan kunjungi link di bawah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai aplikasi. Dan jika mengalami kendala, hubungi kontak di bawah ini, yaitu nomor staff itu. Dan selanjutnya adalah keputusan, di mana di sini tabel keputusan, yang dimana kondisi yang saya ingin tanyakan yaitu apakah buku tersedia, apakah buku tidak tersedia, bagaimana jika pengembalian buku terlambat, bagaimana jika lambat mengembalikan buku, bagaimana jika buku rusak. Dan ini merupakan rulesnya atau terpenuhi atau tidak terpenuhi, di mana dan di sini tidak tampil ya, ada di sini ya, di ini. Nah, di bagian sini ada pinjam buku, apakah buku tersebut tersedia. Apabila tersedia akan melakukan pinjam buku, dan apakah buku tidak tersedia, bagaimana buku tersedia. Dan di sini di apa ini namanya, tindakan yang minta pengadaan buku, dan bagaimana jika lambat mengembalikan buku, dan di tindakannya ini ada denda, dan bagaimana jika buku rusak, dan ada tindakannya diperbaiki atau ganti buku. Dan selanjutnya itu pohon keputusan. Tidak kelihatan lagi. Nah, tunggu. Nah, di sini. Nah, pohon keputusan, di mana di pohon keputusan ini melakukan dua aksi. Yang pertama itu merupakan yang meminjam dan mengembalikan. Apabila buku tersedia, maka peminjaman berhasil. Apabila buku tidak tersedia, maka peminjaman ditunda. Dan aksi kedua itu mengembalikan. Apabila buku terlambat dikembalikan, maka akan terkena denda. Apabila mengembalikan buku rusak, mengganti atau memperbaiki buku. Dan episode code-nya ini dari yang keputusan tadi, yang mana if jika pengguna ingin meminjam buku dan jika buku tersedia, maka then pinjam buku. Also if jika buku ingin meminjam, jika ingin meminjam buku, jika pengguna ingin meminjam buku dan buku tidak tersedia, minta pengadaan buku. Dan also if ini jika pengguna ingin mengembalikan buku dan pengembalian terlambat, maka dan itu akan terkena denda, hitung denda. Dan jika else if jika pengguna merusak buku, dan itu perbaiki atau ganti buku. Baik, itu saja penyampaian dari project dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.